kamu selain bekerja sebagai SPG Plus ini ada profesi lain kah, kegiatan lain kah? Nggak ada, aku emang bener-bener di rumah. Kalau emang ada panggilan ya udah aku ngejalanin itu aja sama pekerjaan ini. Udah. Kamu nggak ada kepikiran bahwa untuk mengisi waktu kan SPG biasanya kalau event-event weekend ya biasanya Sabtu Minggu gitu kan ya. Ratna sendiri sebulan berapa kali sebetulnya? Bisa jadi SPG? 4 kali dalam sebulan. Berarti sisa harinya ya udah di rumah aja. Kalau ada panggilan ya udah saya ngejalanin yang saya pekerjaan panggilan itu aja. Sama dari konsumen yang tadi. Iya. Nggak ada ide untuk misalnya sambil les, kursus yang bisa menambah keterampilan gitu supaya bisa menambah penghasilan misalnya? Kalau saya mungkin les dulu nanti nggak cukup lagi buat adik saya sama kehidupan sehari-hari itu. Atau mengambil pekerjaan di tempat lain yang mungkin lebih resmi gitu? Nggak ada kepikiran, emang lagi mau jalan ini dulu aja karena emang mau jalanin ini dulu nih Mbak Ratna. Tadi saya tertarik pengen tahu sebetulnya waktu tadi dibayar dengan nilai 1-2 juta sebetulnya Anda diminta untuk ngapain ya sama si klien sebetulnya? Ya saya untuk memenuhi hasratnya dia itu kalau emangnya bayarnya 2 jutaan gitu, cuman kadang emang adanya cuma jalan aja banget ya berarti. Kalau nemenin jadi nggak sekedar nemenin, nggak sekedar diajak makan tapi lebih dari itu. Ya lebih dari itu. Bermalam nggak Mbak? Saya pernah diajak keluar kota juga, emang pernah nemenin dia juga kayak gitu. Ini orangnya ganti-ganti atau orang yang sama? Orang yang beda. Orangnya beda. Baik. Mbak Vera, ini dengan situasi orang tua nggak ada sumber menjadi tulang punggung keluarga dan mungkin karena baru lulus SMA benar ya Mbak ya? Pendidikan terhenti di SMA dan harus langsung kerja mungkin jadi terbatas ya pilihan untuk bisa mencari pekerjaan. Gimana ya bisa berperempuan kalau kita dengar dari awal ya pertanyaan saya tadi di awal, jawaban Baratna menunjukkan ada perasaan hopeless gitu, helpless, hopeless, jadi kayak nggak berdaya sebenarnya. Mbak Ratna itu ditempatkan dalam situasi di mana orang tuanya nggak ada, jadi nggak benar-benar ada, papanya ada betul, tapi kan nggak benar-benar ada. Iya. Jadi ini anak yang sebetulnya di usia remaja yang sebetulnya mereka masih punya kesempatan untuk berpendidikan sebetulnya malah tertuntut untuk bekerja, dan sayangnya kalau kita kerjanya memang di area di bidang yang menawarkan jasa dan produk, kita akan rentan dengan panggilan-panggilan bonus tersebut dalam tanda petik panggilan-panggilan plus yang kalau di usia remaja awal atau akhir anak-anak remaja itu belum paham loh. Memang di awal mereka mengira mereka butuh uangnya. Namun kadang-kala saya tertarik pengen tahu deh, maaf ya Mbak Ratna. Waktu pertama kali ada ajakan, dia kasih nomor telepon. Ada rasa ingin tahu tentang aktivitas seksual juga nggak sih pada saat itu? Rasa ingin tahu, maaf ya, karena kan sebelumnya pernah punya pacar nggak? Pernah. Dan hubungan dengan pacar masih berlangsung sampai sekarang atau enggak sih? Udahan. Iya, semenjak saya kerja udahan kan. Dan sejak saat itu nggak ada relasi intim dengan seseorang yang sangat dekat saat ini. Hanya basisnya seksual. Sometimes menikmati nggak kadang-kadang? Maaf ya, pertanyaan ini agak-agak sedikit. Kalau dibilang saya menikmati atau enggak, emang benar-benar nggak nyaman. Karena faktor aja. Kalau memang nggak nyaman, apa yang membuat Anda bertahan gitu? Karena adik saya nanti gimana? Sekolahnya dia, uang makan kita sehari-hari kayak gimana kalau emang saya nggak ngejalanin itu. Dia bebannya. Yang saya maksudkan di Indonesia, beban adik-adik seringkali dilimpahkan pada kakak-kakak loh. Orang tua merasa bahwa kalau dia punya anak yang besar, adik-adik adalah beban si kakak. Sehingga kalau kita tadi udah terjerumus dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan yang seperti ini, nggak ada batasnya lagi, nggak ada yang batasin, nggak punya opsi lain. Nggak ada keluarga lain gitu yang mungkin adik kakak dari ibu atau siapa yang mungkin bisa membantu? Nggak, karena kita jauh dari keluarga. Nggak ada. Jadi memang nggak ada pilihan lain dan harus berdiri sendiri gitu ya. Oke. Nggak ada perasaan bersalah nggak kan saya muncul? Kalau masalah bersalah itu pasti, apalagi pasti saya ingat sama orang tua saya yang emang udah nggak ada. Cara ngatasin perasaan itu setelah 1 tahun bekerja kayak gini, apa yang Anda lakukan? Ya, saya benar-benar nyesel, benar-benar gimana ya, yang paling
aja, cuma mau gimana lagi dengan Besok keadaan terulang. yang kayak gini. Iya, nyesel hari ini besok ulang lagi kayak gitu. Mbak Ratna, ini ada dulu pernah ada seseorang bertanya pada Rasulullah, dan ini saya mau tanya juga ke Mbak Ratna. Ini saya mau pegang tangannya boleh ya? Soalnya dari tadi gini. Boleh ya? Ya, jadi gini Mbak Ratna. Jadi di zamannya Rasulullah pernah ada seseorang yang bertanya pada Rasulullah, Bapak Ramba Modi, Rasul boleh nggak kalau saya berzina? Dan semua orang yang ada di tempat itu semuanya kaget dengan pertanyaan itu dan hendak memukul anak tersebut, anak muda ini. Tapi apa yang Rasul katakan? Rasul pegang tangannya, Rasul elus pundak dari anak itu. Kemudian Rasul katakan, coba bayangkan ketika engkau melakukan itu pada orang lain itu dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya bibi. Kira-kira rela nggak kalau anaknya, orang tuanya, bibinya punya saudara yang dijinahi olehmu seperti itu? Coba bayangkan, kata Rasul, kalau hal itu terjadi kepada adikmu, rela nggak adikmu juga dijinahi atau berzina dengan orang lain? Rela nggak kalau ibumu dijinahi atau berzina dengan orang lain? Rela nggak kalau keluargamu diperlakukan seperti itu oleh orang lain? Mereka punya keluarga, kita punya keluarga. Kita mau hidup yang lurus, kita mau hidup yang bersih. Kita nggak pengen melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Jadi Ratna, apapun alasannya, banyak alasan dari kita sahabat perempuan semua. Alasan ekonomi, alasan karena lebih ditinggal oleh orang tua, alasan karena mungkin dari kecil mendapat perlakuan yang tidak baik. Pada akhirnya kita melakukan perbuatan seperti itu. Tapi apapun itu alasannya, itu tidak dibenarkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu hamba kecuali dia sendiri yang merubahnya. Maka apa yang harus dilakukan? Nggak ada kata lain, nggak ada cara lain. Berhenti sendiri, ambil waktu sendiri, bilang sama Allah, ya Allah, aku capek dengan melakukan perbuatan haram yang seperti ini. Aku cinta pada ibuku dan aku rindu pada ibuku, wahai Allah. Katakan bahwa kelak satu hari nanti ibu menunggu di surga, dan ibu itu anak-anaknya juga dapat menemui ibu di surga. Jadi berhenti dari perbuatan seperti itu, ya. Berhenti dari perbuatan seperti itu di surga sama adik-adik, dan Allah kasih rezeki yang lebih halal. Amin. Ya. Karena tuh nggak ada pilihan lain gitu loh. Nggak ada